Selamat pagi Pak Aryo dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pengelolaan proyek saya mengenai Menara Eiffel dari tusuk sate. Itu rencana pengelolaan proyek. Selanjutnya ada high level WBS. Menara Eiffel dari tusuk sate terdiri dari bagian bawah dan kode B terdiri dari pembuatan fondasi kode B.1. Yang kedua ada perakitan struktur kode B.2. Yang ketiga pembuatan pagar kode B.3. Yang keempat pengalaman step frame kode B.4. Selanjutnya ada bagian tengah 1 dan kode T1 terdiri dari perakitan struktur kodenya T1.1. Yang kedua ada pengalaman step frame dan kode T1.2. Selanjutnya ada bagian tengah 2 T2 terdiri dari perakitan struktur dengan kode T2.1. Kemudian ada bagian atas dengan kode A terdiri dari perakitan struktur dengan kode A.1. Dan yang kedua pembuatan kepala dengan kode A.2. Dan yang terakhir finishing dengan kode F terdiri dari penyatuan semua bagian dengan kode F.1 dan varnish F.2. Selanjutnya ada aktivitas bagian bawah dengan kode B.1 yaitu pembuatan fondasi, ID-nya MEBCP001, aktivitasnya pemotongan styrofoam, fungsi fondasi, area bagian bawah disiplin teknik sipil bobot 30%. Yang kedua ada MEBCP002, aktivitasnya pemotongan fondasi, fungsi fondasi, area bagian bawah disiplin teknik sipil bobot 70%. Selanjutnya ada aktivitas bagian bawah yang kedua dengan kode B.2 yaitu perakitan struktur dan kode MEBCF001, aktivitasnya pemotongan struktur bawah, fungsi struktur, area bagian bawah disiplin teknik sipil bobot 50%. Yang kedua ada MEBCF002, aktivitasnya pengeleman struktur bawah, fungsi struktur, area bagian bawah disiplin teknik sipil bobot 50%. Selanjutnya ada aktivitas bagian bawah yang ketiga dengan kode B.3 pembuatan pagar, ID-nya MEBCA001, aktivitas pemotongan pagar, fungsi arsitektur, area bagian bawah disiplin teknik sipil bobot 100%. Selanjutnya ada bagian bawah yang terakhir B.4 yaitu pengalaman stainless frame, ID-nya MEBCA002, aktivitasnya pemotongan stainless frame bawah dan kemudian akan ditempel pada struktur bawah. Nantinya fungsi arsitektur area bagian bawah disiplin teknik sipil bobot 100%. Selanjutnya ada bagian tengah 1 dan kode T1.1 yaitu perakitan struktur, ID-nya METCF001, aktivitasnya pemotongan struktur tengah 1, fungsi struktur area bagian tengah disiplin teknik sipil bobot 50%. Yang kedua ada METCF002, aktivitasnya pengeleman struktur tengah 1, fungsi struktur area bagian tengah disiplin teknik sipil bobot 50%. Selanjutnya ada bagian tengah 1 yang kedua dengan kode T1.2 yaitu pengalaman stick es krim dengan kode METCA001, aktivitasnya pemotongan stick es krim tengah 1, fungsi arsitektur area bagian tengah disiplin teknik sipil bobot 100%. Kemudian ada bagian tengah 2 dan kode T2.1 untuk perakitan struktur, ID-nya METCF003, aktivitasnya pemotongan struktur tengah 2, fungsi struktur area bagian tengah disiplin teknik sipil bobot 50%. Selanjutnya METCF004, aktivitasnya pengalaman struktur tengah 2, fungsi struktur area bagian tengah disiplin teknik sipil bobot 50%. Selanjutnya ada aktivitas bagian atas dengan kode A.1 yaitu perakitan struktur, ID-nya MEACF001, aktivitasnya pemotongan struktur atas, fungsi struktur area bagian atas disiplin teknik sipil bobot 50%.
Misalnya ada MEACF 002, aktivitasnya pengenalan struktur atas, fungsi struktur, area bagian atas, disiplin teknik sipil, bobot 50%. Selanjutnya ada bagian atas, yang kedua dengan kode A.2, yaitu pembuatan kepala dengan ID MEACF 003, aktivitasnya pemotongan kepala, fungsi struktur, area bagian atas, disiplin teknik sipil, bobot 50%. Yang keempat ada MEACF 004, aktivitasnya pengeleman kepala, fungsi struktur, area bagian atas, disiplin teknik sipil, bobot 50%. Selanjutnya ada aktivitas yang terakhir, itu finishing dengan kode F.1, yaitu penyatuan semua bagian dengan ID MEFCS 001, aktivitasnya pengeleman bagian bawah, tengah 1, tengah 2, dan atas. Fungsinya penyelesaian, area finishing, disiplin teknik sipil, bobot 100%. Selanjutnya ada bar chart saya, estimasi durasi pengerjaan maket Menara Eiffel ini saya buat dalam 57 hari. Beginilah rencana atau jadwal pembuatan maket saya. Selanjutnya ada project cost. Yang pertama dari harga beli tusuk sate 40 cm itu 14.000. Satu ikatnya ada 100 batang. Yang kedua tusuk sate 20 cm itu 12.000 harganya. Satu ikat ada 200 batang. Kemudian ada stick es krim harganya 2.000, satu ikat ada 50 piece. Kemudian ada lem Korea itu satu botol harganya 8.000. Kemudian styrofoam. Kemudian styrofoam ukuran panjangnya 60 cm, lebarnya 40 cm itu harganya 7.000. Jadi harga per piece tusuk sate 40 cm itu 140 perak. Kemudian harga tusuk sate 20 cm per piece itu 60 perak. Dan stick es krim harga per piece-nya itu 40 perak. Lem Korea itu 8.000 per satu botolnya. Kemudian styrofoam itu 7.000 satunya. Kemudian di sini ada bahan-bahan yang di sini ada tabel estimasi penggunaan material untuk pembuatan maket Menara Eiffel ini. Yang pertama di bagian bawah yang kode B.1 itu bahan yang diperlukan tusuk sate 40 cm itu ada satu batang. Styrofoamnya itu sebesar 30 cm kali 20 cm. Kemudian lem Korea itu ada seperempat botol. Kemudian ada bagian bawah yang kode B.2 tusuk sate 40 cm itu diperlukan 16 batang. Tusuk sate 20 cm diperlukan 32 batang. Dan lem Korea dibutuhkan 2 botol. Kemudian ada bagian bawah B.3 tusuk sate 40 cm diperlukan 1 batang. Kemudian lem Koreanya 1/8 botol. Selanjutnya ada bagian bawah B.4 stick es krim itu diperlukan 6 batang atau 6 piece. Dan lemnya dibutuhkan itu 1/4 botol. Dan harganya itu tertera di sini. Tentunya ada bagian tengah 1, T1.1, tusuk sate 40 cm itu memerlukan 8 batang. Tusuk sate 20 cm 6 batang. Kemudian ada lem Korea diperlukan 1,5 botol.
Selanjutnya ada bagian tengah 1 dan kode T1.2. Ada stick es krim, itu diperlukan 5 batang atau 5 piece, dan lem Korea yang akan digunakan itu seperempat botol. Selanjutnya ada bagian tengah 2, T2.1, tusuk sate 40 cm yang akan digunakan itu 16 batang, tusuk sate 20 cm itu 32 batang, dan lem koreanya itu 2 botol. Selanjutnya ada bagian atas dan kode A.1, tusuk sate 40 cm ada 12 batang yang akan digunakan. Tusuk sate 20 cm yang akan digunakan itu 24 batang. Lem Korea yang akan digunakan 1,5 botol. Dan ada bagian atas A.2, tusuk sate 20 cm akan digunakan sebanyak 4 batang, dan lem koreanya akan dipakai seperempat botol. Selanjutnya finishing dan kode F.1 akan menggunakan lem Korea sebesar 1 botol, dan finishing dan kode F.2 itu dengan menggunakan pilox untuk memfurnish akan digunakan setengah botol. Dan inilah real cost yang saya pakai untuk membuat market menara Eiffel ini. Dan untuk perhitungan tusuk satenya itu yang di strukturnya itu per 4 bagian. Jadi satu bagian itu memerlukan 4 batang. Jadi itu 4 batang dikali 4, makanya 16. Sedangkan yang tusuk sate 20 cm itu ke 8 batang kali 4 bagian. Sama juga seperti di bagian tengah, itu 8 batang, itu 2 batang dikali 4 bagian. Kemudian tusuk satenya itu satenya itu 1,5 kali 4 bagian. Bagian tengah 2 sama juga seperti itu perhitungannya, dan bagian atas sama juga. Kemudian ada rencana anggaran biaya bagian bawah dan kode B.1 itu rencananya itu sebesar 10.000. Bagian bawah B.2 rencananya sebesar 25.000, B.3 sebesar 2.000, B.4 sebesar 3.000, bagian tengah 1 T1.1 sebesar 15.000, T1.2 sebesar 2.000, bagian tengah 2 T2.1 sebesar 25.000, bagian atas A.1 sebesar 20.000 dan A.2 sebesar 3.000, finishing F.1 sebesar 10.000 dan F.2 sebesar 15.000. Jadi total rencana anggaran biayanya itu sebesar 130.000, sedangkan real cost yang akan dipakai itu sebesar 100.380 perak. Kemudian di sini ada kurva saya. Ini terlihat ini dari 1,75% naik bertambah hingga 100% dalam 57 hari akan selesai jika mengikuti jadwal pembuatan ini. Selanjutnya ada quality plan as accepted
acceptance kriteria general itu dari Pak Aryo. Yang pertama itu marketnya itu harus cukup besar untuk memperkenalkan substructure, superstructure, dan arsitekturnya. Yang kedua itu boleh menggunakan material apapun. Dan yang ketiga itu mampu menahan beban sendiri setidaknya. Kemudian ini acceptance kriteria yang saya perluas lagi itu yang pertama ada pemotongan styrofoam harus dengan ukuran 30 cm x 20 cm. Yang kedua pemotongan dan pengenalan struktur bawah harus sesuai desain dan hasilnya itu harus memiliki tinggi 10 cm minimalnya. Yang ketiga pagar memiliki tinggi 2 cm. Yang keempat pemotongan dan pengenalan struktur tengah harus sesuai desain dan hasilnya harus memiliki tinggi minimal 10 cm. Yang kelima, pemotongan dan pengereman struktur atas harus sesuai desain dan hasilnya memiliki tinggi minimal 10 cm. Kepala memiliki tinggi 4 cm. Yang ketujuh, itu tinggi keseluruhan market minimal 40 cm. Kenapa saya berani dikasih segini? Karena dari desain itu sudah sekitar 40 cm juga, dan acceptance kriteria yang terakhir itu market mampu menahan beban 1 kilo, dan acuan yang saya pakai itu berasal dari persyaratan yang diberikan oleh Pak Bintang dan berasal desain yang saya buat. Ini adalah checklist pemeriksaan quality plan saya, itu bisa dilihat. Sekian presentasi saya mengenai rencana pengelolaan proyek tentang Menara Eiffel dari Tusuk Sate. Terima kasih.